Siapa sangka, di balik wajah cantik gadis desa ini, tersimpan luka karena dihina miskin seumur hidup. Tapi saat kesempatan datang, ia tak hanya melawan, ia membungkam semua dengan bukti dan keberanian. Dan dari rumah reot tanpa listrik, namanya mengguncang panggung nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Rina, gadis desa berkulit putih bersih dan berwajah teduh, hidup bersama ayahnya, Pak Idris, di sebuah kampung kecil yang jarang disebut peta. Rumah mereka berada di ujung jalan tanah yang becek saat hujan dan berdebu saat panas. Di sekeliling rumah hanya ada semak liar, suara jangkrik, dan sesekali kokok ayam tetangga yang terdengar jauh. Siang terasa sunyi, malam lebih sepi lagi. Tak ada suara kendaraan, tak ada cahaya lampu jalan. Hanya ada satu bohlam kecil yang menggantung di langit-langit rumah, redup dan berkedip jika angin kencang datang. Dinding rumah mereka dari papan yang sudah mulai lapuk. Atapnya dari seng tua yang sering bocor saat hujan turun. Bila hujan datang, Rina harus cepat-cepat meletakkan ember di sudut-sudut tertentu agar lantai tidak becek. Meski wajahnya cantik, bersih, dan tenang, hidup Rina jauh dari yang orang-orang anggap layak. Ibunya sudah lama meninggal karena sakit yang tak sempat dibawa ke rumah sakit. Sejak itu, Rina menjadi perempuan satu-satunya di rumah. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu sebelum ayam berkokok, menanak nasi, mencuci pakaian ayahnya, lalu menyapu halaman dari dedaunan jati yang gugur. Kadang ia duduk sebentar di ambang pintu sambil memandangi langit yang belum terang. Napasnya pelan, matanya diam. Ia tak pernah mengeluh, tapi wajahnya sering terlihat sendu. Pak Idris, ayahnya, adalah tukang kayu sederhana yang bekerja di bengkel kecil belakang rumah. Suaranya lembut, gerakannya lambat, dan tangan kasarnya selalu sibuk mengukir. Sore hari, Rina sering duduk di sampingnya sambil memotong sisa-sisa kayu atau sekadar menemani. Kadang Pak Idris berbicara, kadang tidak. Tapi dia mereka selalu penuh arti. Pernah suatu sore, saat hujan deras dan suara petir menggema, Pak Idris berkata pelan, "Kalau ibumu masih ada, dia pasti bangga lihat kamu, Rin." Rina hanya menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada jawaban. Ia tahu, kalimat itu menyimpan luka yang dalam. Di sekolah, Rina bukan siapa-siapa. Ia selalu duduk di bangku belakang, membawa tas lusuh dan buku yang sudah menguning. Setiap kali masuk gerbang, ada saja yang menyindir. Lihat tuh, anak cantik tukang kayu. Aduh, jangan dekat-dekat, nanti ketularan bau kayu." Suara-suara itu tajam, tapi Rina hanya diam. Ia jalan lurus, menunduk, tak membalas. Hatinya memang perih, tapi mulutnya tetap terkunci. Ia percaya, tidak semua rasa harus dijawab dengan kata-kata. Suatu hari, saat jam istirahat, sekelompok siswi menertawakannya dari ujung kantin. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Percuma cantik kalau miskin. Paling nanti jadi pembantu di kota." Rina menoleh pelan. Tatapannya tenang, tapi matanya merah. Ia tidak menangis. Ia tidak lari. Ia hanya berdiri dan berkata pelan, "Aku nggak tahu masa depanku nanti jadi apa. Tapi aku yakin, yang hina orang lain biasanya hidupnya nggak lebih baik." Mereka terdiam sesaat. Tapi setelah Rina pergi, tawa mereka kembali pecah. Meski begitu, Rina tidak berubah. Ia tetap datang ke sekolah, tetap belajar, dan tetap membantu ayahnya setiap malam. Setiap hari berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, perlahan tumbuh sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyimpan sesuatu yang tak pernah ia katakan kepada siapapun. Sebuah keyakinan kecil yang diam-diam tumbuh dan menunggu saatnya meledak. Sekolahnya mengadakan seleksi karya ilmiah untuk lomba tingkat provinsi. Pengumuman itu dibacakan di aula kecil, saat pagi masih basah oleh embun dan suara jangkrik belum sepenuhnya hilang. Suara mikrofon terdengar serak,
tapi cukup jelas untuk membuat semua siswa menoleh. Rina mendengarnya dari barisan tengah. Tangannya mengepal di bawah meja, tapi matanya langsung berbinar. Ia tak tahu kenapa, tapi ada getaran kecil di dadanya, seperti sesuatu yang memanggil. Namun saat hendak maju ke ruang guru untuk mendaftar, langkahnya terhenti di depan pintu. Ia berdiri lama. Jantungnya berdetak kencang, keringatnya dingin. Kepalanya penuh suara ragu. Rina menarik napas panjang, tapi tetap tak berani melangkah. Ia menunduk, nyaris berbalik pulang, hingga sebuah suara dari belakang mengejutkannya. "Rina," panggil seorang guru perempuan dengan suara pelan. "Kamu tertarik ikut lomba itu, kan?" Rina terdiam, matanya menatap lantai. "Iya, Bu, tapi saya nggak berani. Takut diketawain," jawabnya pelan. Sang guru mendekat, menatap Rina dengan lembut, tapi tegas. "Dengar ya, kalau kamu nggak mulai bermimpi sekarang, kamu akan terus ditindas selamanya. Hidup ini keras, Rina, tapi bukan berarti kamu harus diam." Rina menggigit bibir, mengangguk kecil. Ia tak bicara lagi, tapi di matanya muncul cahaya baru. Langkahnya perlahan masuk ke ruang guru, dan ia menulis namanya di formulir pendaftaran dengan tangan sedikit gemetar. Beberapa hari kemudian, daftar tim diumumkan di papan pengumuman. Rina berdiri di antara kerumunan siswa yang berdesakan, matanya mencari namanya dengan cemas. Dan ketika menemukannya, jantungnya nyaris berhenti. Ia dipasangkan dengan Bima. Anak pendiam yang selalu duduk paling belakang, jarang bicara, dan sering terlihat menunduk. Bajunya kusam, rambutnya acak-acakan, dan sepatunya bolong di bagian depan. Semua orang tahu Bima bukan anak populer. Ia miskin. Ia sering jadi bahan olokan. Dan sekarang, ia jadi pasangan Rina. Rina menoleh ke arah Bima yang berdiri beberapa meter dari papan. Bima tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya datar, seperti tidak peduli. Tapi tangan kanannya menggenggam kertas dengan erat, terlihat bergetar. Ia berjalan menjauh tanpa bicara, membuat Rina bingung harus bagaimana. Belum sempat ia menyusul, suara lantang dari belakang menghentikannya. "Tim miskin. Wah, siap-siap malu-maluin sekolah nih." Itu suara Vira, anak kepala desa. Punya segalanya. Teman-temannya langsung tertawa. "Kalian berdua aja belum tentu bisa beli buku. Mau ikut lomba? Lucu." Rina menoleh. Mukanya panas. Tapi ia tak menjawab. Hanya menatap Vira dengan rahang mengeras dan mata yang tak lagi menunduk. Ucapan itu menjadi cambuk. Sejak hari itu, Rina mulai serius. Ia menyempatkan waktu ke perpustakaan sepulang sekolah, mencari ide yang sesuai dengan kehidupan mereka. Bima, meski pendiam, ternyata cerdas dan cepat tanggap. Saat mereka akhirnya berbicara di pojok ruang kelas yang kosong, Rina bertanya, "Kamu ada ide?" Bima menatap papan tulis lama yang mengelupas. "Kita buat alat pengering panen, tapi dari energi matahari. Buat petani kecil." Rina mengernyit. "Kenapa itu?" "Karena keluarga aku petani. Tiap musim hujan, hasil panen busuk karena nggak sempat keringin." Rina diam. Ia mengangguk pelan. "Oke, kita kerjain bareng-bareng." Bima menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, sudut bibirnya bergerak sedikit, seperti hampir tersenyum. Tapi hari itu belum selesai, karena masalah baru muncul saat mereka mulai menyusun rancangan pertama. Mereka bekerja di pos ronda, karena rumah Bima tidak punya listrik stabil. Pos itu kecil, terbuat dari bambu, dan berdiri di samping musola desa. Lantainya semen kasar. Lampunya hanya satu bohlam kecil yang menyala redup dari kabel yang disambung sembarangan. Tapi di tempat sesederhana itu, malam-malam mereka terisi dengan percakapan yang tak pernah Rina bayangkan sebelumnya. Udara malam sering dingin menusuk, angin lewat celah-celah dinding, dan suara jangkrik menjadi latar yang tak pernah hilang.
Meja kerja mereka cuma meja bekas kasir warung. Mereka duduk berseberangan, bahu bersandar ke tembok, kadang terdiam lama karena kelelahan. Rina menyalakan kompor kecil, lalu menyodorkan mangkuk mie instan ke arah Bima. "Nih, kita bagi 2 ya." Bima menerimanya dengan wajah datar, tapi matanya menunjukkan rasa terima kasih. "Besok kita butuh kabel tambahan. Aku nemu di gudang sekolah, tapi butuh disambung lagi." Rina mengangguk sambil menyeruput mie. "Kamu bisa nyolder." Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap Rina beberapa detik. "Aku dulu belajar dari ibu. Dia guru fisika. Waktu masih hidup." Rina berhenti makan. Wajahnya langsung berubah. "Ibumu udah nggak ada." Bima mengangguk pelan, menatap mangkuknya. "Kecelakaan pas mau ngajar. Motor ditabrak truk." Rina tak tahu harus berkata apa. Ia hanya diam. Tapi sejak malam itu, ia melihat Bima dengan cara yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Rina makin mengenal sisi lain dari anak yang selama ini dianggap aneh oleh banyak orang. Bima cerdas, terstruktur, dan sabar. Ia mengajarkan Rina cara membaca data, membuat sketsa alat, bahkan menghitung efisiensi tenaga matahari. Suaranya pelan, tapi penjelasannya jelas dan rapi. Tangannya cekatan, matanya fokus, dan ia jarang buang waktu. Tapi Rina bukan cuma belajar soal alat. Ia belajar tentang ketekunan, kesunyian, dan luka yang dipendam tanpa banyak bicara. Sebaliknya, Rina juga memberi sesuatu untuk Bima. Ia yang sering menyemangati saat mereka gagal tes alat. Ia yang bilang, kalau gagal sekarang, bukan berarti gagal nanti. Bima hanya diam, tapi matanya menatap Rina dengan lebih dalam setiap hari. Kadang, saat alat mereka tak menyala dan kabel terbakar, Rina tertawa kecil. "Yah, kita hampir bikin pembangkit listrik gagal nasional." Dan Bima tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai nyaman. Di balik keheningan malam dan kerja keras yang tak berhenti, perlahan tumbuh sesuatu yang tak mereka sadari. Bukan sekadar ambisi menang, tapi keyakinan bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa mereka punya satu sama lain. Dan ketika pengumuman lolos ke tingkat provinsi dibacakan oleh kepala sekolah, Rina menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Kita lolos, Bim." Bima menunduk, mengusap matanya diam-diam. "Iya, kita lolos." Tapi saat mereka berjalan keluar aula sekolah, suara dari samping langsung mematahkan momen itu. "Menang juga paling karena kasihan. Lihat aja nanti, malu-maluin sekolah di tingkat provinsi." Itu suara Vira. Lagi. Kali ini lebih tajam, lebih sinis. Dan dari situlah, tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Menjelang keberangkatan ke lomba nasional, cobaan terbesar datang. Hari itu, cuaca mendung sejak pagi. Langit gelap, angin bertiup pelan, dan udara terasa dingin. Rina baru pulang dari sekolah ketika melihat ayahnya terbaring lemas di dipan. Biasanya, Pak Idris selalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya sibuk memahat atau membersihkan alat-alatnya. Tapi kali ini, tubuhnya diam. Nafasnya berat. Wajahnya pucat. Matanya nyaris tak terbuka. Rina langsung berlutut di samping ranjang. "Pak, kenapa? Sakit ya?" Suara Rina gemetar. Tangannya menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. Pak Idris hanya menggeleng pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Cuma masuk angin, Nak." Tapi Rina tahu itu bukan masuk angin biasa. Ia segera memanggil tetangga. Dan tak lama kemudian seorang mantri kampung datang memeriksa. Setelah beberapa menit, mantri itu menatap Rina serius. "Harus dibawa ke rumah sakit. Ini bukan sakit ringan. Kalau ditunda, bisa bahaya." Rina terdiam. Tenggorokannya seperti terkunci. Ia hanya mengangguk, tapi dalam hati ia tahu, mereka tidak punya cukup uang untuk opname. Malam itu,
Rina duduk di lantai kamar ayahnya sambil menatap tubuh lemah yang terbaring. Pak Idris tidur gelisah, sesekali batuk dan meringis. Rina tak sanggup makan. Pikiran di kepalanya bertabrakan. Lomba nasional tinggal beberapa hari lagi. Tiket sudah diurus oleh sekolah. Tapi bagaimana mungkin ia pergi saat ayahnya seperti ini? Tangannya gemetar saat menyendokkan bubur ke mangkuk. Pak, Rina nggak ikut lomba aja ya? Rina di rumah jagain bapak. Ucap Rina pelan sambil mengusap kening ayahnya dengan kain basah. Pak Idris tidak menjawab. Ia tertidur, atau mungkin terlalu lemah untuk merespons. Rina diam. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Ia merasa seperti ditarik dari dua arah. Satu sisi ingin tetap mendampingi ayahnya. Di sisi lain, ada tanggung jawab besar yang menunggu. Saat tengah malam, setelah membersihkan kamar dan mengganti selimut, Rina duduk di ranjang sambil menata bantal. Tangannya menyentuh sesuatu yang terselip di bawahnya. Kertas kecil yang dilipat dua. Ia membuka perlahan. Di dalamnya tertulis tulisan tangan ayahnya. Sedikit goyah, tapi jelas. Nak, kalau kamu pergi dan berhasil, Bapak pasti sembuh lebih cepat. Jangan matikan impian hanya karena Bapak sedang lemah. Rina membaca pelan, lalu terdiam. Matanya merah. Dadanya sesak. Ia menutup kertas itu, memeluknya ke dada, dan menangis. Tangisnya tertahan. Hanya suara isakan pelan yang terdengar di dalam kamar yang sunyi. Ia mendekat, mencium kening ayahnya dengan lembut. Suara tangisnya masih pecah. Tapi kali ini dibarengi bisikan pelan. Rina janji. Pak, Rina akan pergi. Rina bakal pulang bawa hasil. Bapak tunggu Rina ya. Di luar kamar, hujan mulai turun. Pelan. Tapi cukup deras untuk menutupi suara isak tangis yang masih tertahan di dalam rumah kayu itu. Dan di balik tangisan itu, diam-diam hati Rina mulai bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Rina dan Bima tampil di hadapan ratusan peserta dan juri. Aula itu luas, berpendingin-dingin, lampu sorot menyilaukan, dan suara-suara kecil berbisik di setiap sudut ruangan. Nama mereka dipanggil ke podium terakhir. Di balik layar, Rina sempat memejamkan mata. Nafasnya naik turun cepat. Tangannya menggenggam berkas presentasi sambil bergetar. Bima berdiri di sampingnya, memegang laptop dengan wajah datar tapi tegang. "Siap?" tanya Rina pelan. Bima mengangguk. "Kita sudah sejauh ini. Nggak ada alasan mundur." Langkah mereka maju perlahan ke tengah panggung. Kamera-kamera dari berbagai arah menyorot mereka. Rina membuka dengan perkenalan singkat, lalu masuk ke inti materi. Slide demi slide ditampilkan. Penjelasan Bima rinci, bahasa Rina jelas, dan keduanya saling melengkapi. Di beberapa bagian, juri tampak mencatat. Beberapa peserta dari sekolah lain menunduk. Namun, situasi berubah drastis saat satu juri mengangkat tangan di tengah sesi tanya-jawab. "Ada yang ingin kami klarifikasi," ucapnya. Seorang panitia lalu membisikkan sesuatu ke telinga sang juri, sambil menunjukkan layar ponsel. Dalam hitungan detik, sebuah unggahan dibagikan ke layar besar. Isinya, foto alat yang mirip dengan rancangan Rina dan Bima, diambil dari situs luar negeri. Tulisan besar di atasnya berbunyi, "Proyek pelajar Indonesia diduga mencontek desain asing." Ruangan langsung gaduh. Suara-suara mulai terdengar dari barisan belakang. "Wah, kok bisa sama ya? Pantas mulus banget penjelasannya." Rina mematung. Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah juri, lalu ke layar, lalu ke Bima. Napasnya pendek, mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. "Tenang," bisik Bima di sampingnya. "Biar aku yang bicara." Ia melangkah ke depan, menatap lurus ke arah juri. Suaranya jelas, pelan tapi tegas. "Kami memang miskin. Kami tahu kami bukan siapa-siapa. Tapi kami tidak pernah mencuri." Beberapa orang langsung diam. "Kami belajar dari internet,"
dari buku, dari alat-alat yang sudah ada. Tapi semua yang kami buat, kami kerjakan sendiri, dari nol, dengan bahan yang kami temukan sendiri. Kami tidak meniru, kami menyederhanakan. Juri terdiam. Kamera tetap menyala. Semua mata tertuju ke panggung. Bima memberi isyarat ke Rina. Ia mengangguk pelan dan mulai membuka laptop. Tangannya masih gemetar, tapi wajahnya mulai teguh. Satu persatu file dibuka. Video pendek berisi proses mereka saat mengukur sudut alat, mencatat suhu, menyolder kabel di pos ronda, hingga menjemur panel di halaman belakang. Suara jangkrik dan lampu temaram dari video terlihat jelas. Ada potongan saat Bima menjatuhkan obeng dan Rina tertawa kecil. Ada bagian saat kabelnya terbakar dan mereka berdua panik. Ini proses kami, kata Rina. Kami mungkin tidak punya laboratorium, tapi kami punya niat. Kami kerja pakai tangan sendiri. Kami belajar siang malam. Kami berangkat dari nol. Kami tidak butuh meniru. Seluruh ruangan terdiam. Tak ada suara. Tak ada komentar. Juri saling menatap. Beberapa bahkan mulai meletakkan pulpen mereka. Dan saat layar laptop tertutup, ruangan masih hening. Tak ada bisik-bisik lagi. Tak ada suara kamera. Lalu satu juri berdiri. Disusul yang lain. Tepuk tangan mulai terdengar. Mula-mula pelan, lalu semakin keras. Rina menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi belum sempat ia mengusap pipinya, sesuatu terjadi di sisi kiri panggung yang membuat degup jantungnya kembali berpacu. Rina berdiri di podium, air mata menggenang. Lampu sorot menerangi wajahnya yang pucat tapi tegar. Ruangan besar itu sunyi. Hanya terdengar suara napas dan bisikan kecil dari penonton yang menunggu ucapannya. Tangannya memegang mikrofon erat-erat, sementara kakinya sedikit gemetar. Tapi ketika ia membuka mulut, suaranya keluar pelan tapi jelas. Kemenangan ini untuk bapak saya, tukang kayu yang membangun impian saya dari serpihan papan dan cinta. Beberapa orang langsung menunduk, menyeka mata. Kamera dari berbagai arah menyorot ke wajah Rina yang menatap ke arah kursi penonton. Di sana, Pak Idris duduk di kursi roda. Tubuhnya lemah tapi senyumnya lebar. Ia digandeng oleh seorang guru perempuan yang memeluk bahunya erat. Pak Idris menatap putrinya dengan mata basah. Bibirnya bergetar. Tangannya yang tinggal tulang dan kulit mengangkat pelan, seolah menyapa dari jauh. Rina, bisik Pak Idris dengan suara nyaris tak terdengar. Kamu hebat. Nak, kamu berhasil. Rina mencoba menahan tangis. Tapi air matanya jatuh juga. Ia mengangguk ke arah ayahnya. Lalu memejamkan mata sebentar. Di sekelilingnya, beberapa juri berdiri. Lalu tepuk tangan pecah. Tangis dari penonton terdengar semakin keras. Sebagian orang berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Bima yang berdiri di samping panggung, menunduk dalam, lalu tersenyum kecil. Ia menatap ke arah Pak Idris, lalu menatap Rina yang kini memegang penghargaan di tangannya. Setelah acara selesai, wartawan mulai berdatangan. Mikrofon diarahkan ke wajah Rina dan Bima. Kamera menyorot alat buatan mereka yang sederhana, tapi mengubah nasib. Semua bertanya hal yang sama. Bagaimana perasaan kalian? Kenapa kalian tetap bertahan walau banyak dihina? Apa pesan kalian untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin? Rina menatap ke kamera, lalu berkata pelan, kami tidak lebih pintar dari anak lain. Tapi kami percaya bahwa meski hidup kami sulit, bukan berarti kami tidak bisa punya mimpi. Kami kerja keras. Kami percaya satu sama lain. Kami jatuh, tapi kami bangun. Itu saja. Media nasional langsung menayangkan kisah mereka. Tayangan dokumenter, wawancara, hingga potongan video proses pembuatan alat di pos ronda menyebar cepat di televisi dan internet. Nama Rina dan Bima jadi perbincangan di mana-mana. Orang-orang mulai mencari tahu asal mereka. Wartawan mendatangi desa, merekam jalanan sempit, rumah tua Rina, dan bangku kayu tempat Pak Idris biasa memahat.
Dan dari sanalah semuanya berubah. Bukan hanya hidup Rina, tapi desa mereka. Anak-anak di kampung mulai bicara soal lomba, soal riset, soal alat dan eksperimen. Guru-guru mulai membuka ruang belajar di luar jam sekolah. Orang tua mulai percaya bahwa kemiskinan bukan akhir cerita, tapi bisa jadi awal dari perjuangan panjang yang mengubah takdir satu keluarga bahkan satu negeri. Tapi di balik semua pujian dan sorotan itu, satu hal tetap membuat Rina belum bisa tidur tenang malam itu. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah batas untuk bermimpi, tapi alasan untuk terus berjuang. Jangan pernah remehkan ketulusan, kerja keras, dan doa orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kisah ini jadi inspirasi untuk lebih banyak orang.